Orang yang rezekinya lancar itu belum tentu ia yang lebih keras usahanya, tapi yang paling beres ruang batinnya. Bukan sekedar motivasi. Ini pribadi yang saya alami. Dan kalau kamu nonton video ini sampai habis, bisa jadi cara pandangmu melihat rezeki gak akan pernah sama lagi. Jujur ya, dulu saya pikir rezeki itu soal di atas kertas atau seperti matematika. Kerja keras, kali jam terbang, sama dengan hasil yang dibawa pulang. Tapi, semakin dijalani, semakin saya sadar, itu rumus yang kurang lengkap. Karena pernah ada di fase mati-matian bekerja, mati-matian menjemput rezeki, tapi hati tuh penuh dengan kecemasan, penuh dengan kecurigaan, penuh dengan rasa kekhawatiran. Dan parahnya, penuh dengan rasa takut kekurangan. Justru di situ anehnya. Di fase itu, pintu-pintu rezeki terasa makin menghimpit, makin sempit, makin sedikit. Sampai saya belajar satu hal yang mengubah cara pandang saya melihat rezeki. Bahwa bukan seberapa keras kita berusaha, tapi seberapa sehat kondisi batin kita pada hari ini saat menjalani hidup seterusnya. Coba renungin sebentar deh. Hati yang tenang, lapang, dan penuh dengan prasangka baik, itu bukan sekedar perasaan nyaman loh. Itu perasaan yang melebihi dari kata nyaman itu sendiri. Itulah kekuatan kita, inner power kita. Karena hati yang tenang itu bukan buka mata kita untuk melihat peluang yang selama ini sebenarnya ada di depan mata kita. Cuma kita tertutup sama kekhawatiran diri sendiri. Hati yang lapang itu benar-benar menarik kebahagiaan, menarik kebaikan. Dan hati yang penuh prasangka yang baik memudahkan semua urusan-urusan yang tadinya terlihat sulit, terlihat mustahil untuk diselesaikan. Dan kayaknya itu terasa berat banget. So, sebelum kita sibuk memperbaiki strategi dan memperbaiki usaha, ataupun memperbaiki ikhtiar kita, mungkin yang perlu kita benahi itu adalah ruang batin kita. Ada satu prinsip yang saya pegang saat ini, bahwa perubahan sejati itu tidak dimulai dari hasil, tidak juga dimulai dari perilaku, tapi dimulai dari identitas, keyakinan diri yang paling dalam tentang siapa diri kita. Kalau kita sudah ubah siapa diri kita yang ada di dalam, insya Allah proses pun akan ikut berubah. Dan sunatullahnya, hasilnya pun akan ikut berubah. Karena bisa jadi hasil yang kita harapkan itu bahkan melebihi ekspektasi yang kita harapkan. Bukan sebaliknya. Kita sering kebalik, sibuk ngejar hasil, sibuk ngejar target. Padahal yang perlu dibenahi terlebih dahulu adalah siapa diri kita di dalam. Inilah bagian yang paling penting, yang paling dalam, karena ada perbedaan mendasar antara menarik dan mengejar. Bahwa mengejar itu bergerak dari rasa takut kekurangan. Sedangkan menarik komitmen diri untuk terus bertumbuh. Serta begitu juga kita fokus memperbaiki diri hari demi hari.
Niscaya yang baik-baik itu insya Allah akan datang dengan sendirinya. Karena ada prinsip sederhana, yang sejenis akan saling menyatu, yang sefrekuensi akan berkumpul. Insya Allah kebaikan pun akan menemukan kebaikan. Ada 3 landasan batin yang saya pegang yang mengundang keberuntungan untuk datang. Yang pertama, apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah terlewat untukku. Dan apa yang bukan untukku tidak akan pernah bisa dipaksakan. Keyakinan yang pertama ini melahirkan ketenangan. Dan ketenangan itu bikin kita mampu melihat peluang yang selama ini tertutup oleh kekhawatiran kita sendiri. Yang kedua, kebaikan mengundang kebaikan. Berpikir baik, melihat yang baik, berbuat baik. Itu lingkaran yang terus menguat dan menarik orang-orang dengan energi positif ke dalam hidup kita. Yang ketiga dan terakhir, paling ultimate, hidup kita ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah salah dalam hal apapun. Ialah zat yang menetapkan atas takdir kita, zat yang paling mencintai kita. Maka menerima ketetapannya itu bukanlah kelemahan, melainkan itulah puncak keimanan. Jadi, kalau kamu nanya ke saya, kenapa sih hidup ini bisa terasa ringan? Bukan karena masalahnya berkurang. Bukan yang seperti itu. Melainkan karena hati kita mulai percaya bahwa semuanya sudah diatur sedemikian rupa, sedemikian baik, sedemikian tepat oleh Zat yang Maha Tahu atas kehidupan diri kita sendiri. So, mulai hari ini, coba tata dulu ruang batin kita sebelum kita sibuk menata strategi rezeki. Barakallahu fiik, semoga bermanfaat dan dapat kita praktekkan bersama. Salam Inner Game Life Coach.